Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, Tuhan terus kasih kekuatan dalam setiap kita masing-masing, amin. Tuhan kasih rohnya yang begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, miliki roh yang kuat, strong in spirit. Saya merenungkan gini Bapak Ibu. Sebenarnya kehidupan kita orang-orang percaya itu ketika kita keluar dari tempat ini. Kita keluar dan kita berkumpul dengan orang-orang yang ada di luar sana. Dan kita membuat satu pertanyaan gini, benarkah saya sudah memiliki roh yang kuat dalam hidup saya? Atau gini, kita mudah sekali untuk kita tergoyahkan ketika kita hidup di luar sana. Mudah sekali kita digoyahkan. Mudah sekali kita diombang-ambingkan. Mudah sekali kita tergiur dengan perkara-perkara yang dunia tawarkan. Nah ketika saya coba berapa bulan ini masuk dalam dunia kuliner Bapak Ibu. Ternyata di dalam bisnis dunia kuliner pun banyak orang-orang yang gak jujur. Banyak orang-orang yang tidak memegang suatu integritas dalam kehidupannya demi untuk apa? Demi untuk menghasilkan keuntungan dalam kehidupannya. Nah itu menjadi perenungan dalam kehidupan saya, benar gak ya? Ketika saya terjun di dalam kehidupan yang sesungguhnya di luar sana. Apakah saya memiliki roh yang kuat dalam saya menghadapi segala situasi, segala hal yang saya lakukan di luar sana. Ini menjadi perenungan dalam setiap kita Bapak Ibu. Nah mari kita buka di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah kemarin Pak Ishak sudah sampaikan bahwa Daud menyadari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Beserta segala akibatnya. Ini akibat dari apa? Dari roh yang lemah di dalam dirinya. Ada penekanan yang Tuhan sampaikan pada setiap kita Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan tekankan dalam kita, kehidupan kita, orang-orang percaya bahwa penting sekali sebagai orang-orang percaya itu membangun roh yang kuat di dalam diri kita. Nah pertanyaannya gini, kenapa? Kenapa saya harus membangun? Kenapa saya harus memiliki roh yang kuat dalam hidup saya? Yang jelas gini, karena Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat. Karena Tuhan punya rencana yang menarik dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nah, untuk mendapatkan itu semua, untuk menerima itu semua, maka diperlukan gini, roh yang kuat. Nah, kalau roh kita lemah, bagaimana kita untuk menangkap pesan Tuhan? Bagaimana kita menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita? Nah, kenapa kita harus memiliki roh yang kuat? Yang pertama, karena ada tugas dan amanat agungnya Tuhan. Nah, Mazmur 51 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Karena ada tugas dan amanat agungnya Tuhan. Nah saya katakan awal tadi kenapa? Kehidupan kita yang sesungguhnya di luar sana. Kita bertanya dalam hidup kita masing-masing, apakah saya memiliki roh yang kuat? Apakah saya terpengaruh oleh tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, yang mungkin itu menguntungkan dalam kehidupan saya? Dan itu pertanyaan, apakah itu menguntungkan kerajaan surga? Tidak. Ternyata ketika kita turun di bawah sana Bapak Ibu, ada tugas. Ada amanat agungnya Tuhan. Makanya Tuhan katakan miliki roh yang kuat. Supaya engkau tidak terpengaruh. Supaya engkau tidak terkendali dengan situasi dunia ini. Tuhan mau taruh kepercayaan dalam setiap kita, amin. Orang-orang percaya, Tuhan mau taruhkan kepercayaan itu. Nah pertanyaan kan gini. Bagaimana mau melakukannya kalau roh kita tidak kuat? Kenapa roh kita harus kuat? Ketika kita paham bahwa ada tugas dan amanat agungnya Tuhan. Karena ada perintah Tuhan di dalamnya Bapak Ibu.
ada perintah Tuhan. Kita harus ada kepekaan yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kita mendengar arahan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mendengar segala pimpinan Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Itu yang kita perlukan. Ada perintah Tuhan. Kita harus peka. Apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Nah, untuk melakukan tugas yang luar biasa Bapak Ibu. Yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi apa? Diperlukan kepekaan. Diperlukan hikmat Tuhan. Karena gini, akan ada banyak hal-hal yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita dan saya. Ada banyak hal-hal yang mau Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya. Kalau kita menyadari gini, oh iya. Ada tugas. Ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Ada tanggung jawab yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, kalau kita buka dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Mazmur 51 ayat ke-8 di sana dikatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, kata hikmat dalam bahasa aslinya yaitu hukmau. Artinya skillful, terampil. Artinya berkeahlian. Artinya pandai, artinya bijaksana. Nah, ini yang Tuhan mau taruhkan. Ini yang Tuhan mau taruhkan dalam setiap hidup kita masing-masing. Ada keahlian, ada keterampilan, ada kepandaian, ada kebijaksanaan yang mau Tuhan kasih. Yang tentunya gini, hanya datang dari atas. Artinya Tuhan mau perlengkapi setiap kita Bapak Ibu. Tuhan mau perlengkapi setiap orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk melakukan tugasnya. Kembali lagi, untuk melakukan tugas. Ada tugas. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-66. Di sana dikatakan, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Kalau kita buka lagi di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendakmu. Sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Tuhan mau perlengkapi kita Bapak Ibu. Tuhan mau perlengkapi kita. Cuman sayang gini. Seringkali orang percaya tidak mengindahkannya. Seringkali kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya kehendak kok dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita yang mau Tuhan kasih. Tuhan mau kasih semua itu. Tetapi gini, kita juga punya kehendak. Iya enggak? Kadangkala kehendak kita itu lebih besar daripada kehendak Tuhan. Maka Tuhan katakan miliki roh yang kuat. Ketika roh kita lemah, maka gini, kehendak kita yang jadi. Keinginan kita yang jadi. Keegoan kita yang jadi. Untuk kita melakukan tugas Tuhan yang dahsyat. Itu semua apa? Kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita Bapak Ibu. Bukan rencana kita. Bukan planning kita. Tapi Tuhan yang punya kehendak. Nah seringkali orang percaya juga gini. Suka mengindahkan tuntunan Tuhan. Seringkali mengindahkan arahan Tuhan. Bahkan gini, hidup dalam pemberontakan. Udah gak mau dituntun lagi. Semau saya. Nah kenapa? Yang saya katakan tadi karena kita memiliki roh yang lemah. Keinginan daging yang lebih menguasai. Tidak ada sesuatu yang kita bangun. Tidak ada sesuatu yang harus saya bangun dalam hidup saya. Bahwa saya harus memiliki roh yang kuat. Saya harus membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan.
Nah mari Bapak Ibu pagi hari ini yuk kita sama-sama menyadari. Kenapa kita harus memiliki roh yang kuat? Karena ada tugas, ada amanat agungnya Tuhan. Nah kalau kita lihat ayat yang sebelumnya Bapak Ibu dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Mazmur 51 ayat yang ke-7 di sana dikatakan apa? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah kita lihat, ada teguran akan keberdosaannya. Di mana Daud melihat dengan jelas gini, bahwa dirinya berdosa. Dia sangat menyadari hal itu. Dan Paulus pun mengatakan gini, bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa tidak ada manusia yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia telah bertindak berdasarkan hikmat manusia. Dan menuju kepada apa? Kebinasaan, kematian yang kekal akibat dosa. Daud sadar itu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, ketika kita sama-sama mendengar pesan Tuhan ini Bapak Ibu, menerima pesan Tuhan ini, oh iya ya, ternyata saya masih hidup dalam kedagingan, ternyata saya masih hidup dalam berdosa, ternyata seringkali saya mengindahkan arahan Tuhan, seringkali saya tidak mengindahkan tuntunan Tuhan. Nah mari pagi hari ini Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu roh yang kuat itu ada padaku. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah kenapa kita harus sadar itu semua? Kembali lagi, ada tugas. Tuhan mau kasih kepercayaan kuasanya. Karena ada amanat agung yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Di dalam Matius 28 ayat 19 di sana dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya untuk kita melakukan hal itu semua diperlukan roh yang kuat. Nah, memiliki roh yang kuat itu dimulai dari apa? Dari tekad. Dari tekad yang kuat dan keras untuk apa? Hidup dalam rencananya. Nah itu poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki roh yang kuat? Yang kedua, karena kita umat pilihan Tuhan. Karena kita umat pilihannya. Mazmur 51 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah kata lengkapilah yaitu dalam bahasa aslinya syaumak. Yang artinya letakkanlah, topanglah. Letakkanlah aku dengan roh yang rela. Topanglah aku dengan roh yang rela. Nah, kalau kita buka di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-36. Di sana dikatakan, saya akan bacakan. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Menjadi umat pilihan Allah. Kenapa kita harus memiliki roh yang kuat? Karena kita umat pilihan Allah. Nah, untuk menjadi umat pilihan Allah Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam bagian kerajaan surga. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya gini, ketika kita masuk dalam kerajaan surga, akan ada pelatihan-pelatihan di dalamnya. Ketika kita masuk dalam kerajaan surga, ada kedisiplinan di dalamnya. Ketika kita masuk dalam kerajaan surga, ada hajaran-hajaran Tuhan di dalamnya. Ketika kita masuk dalam kerajaan surga, ada ujian-ujian di dalamnya. Tuhan persiapkan kita yang tadi saya katakan di poin pertama. Tuhan persiapkan kita, Tuhan perlengkapi kita. Nah, kenapa kita harus memiliki roh yang kuat? Karena kita umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih kita. Nah mungkin selama ini yang di poin pertama saya katakan tadi. Mungkin kita fokus dengan diri kita sendiri. Kita fokus dengan kepentingan kita sendiri. Nah menjadi umat pilihan Tuhan. Bukan berarti gini. Kita tidak menghadapi permasalahan. Oh ada pasti Bapak Ibu.
ada ujian-ujian, ada tantangan yang akan kita hadapi. Kenapa? Kita masuk kerajaan, sistem kerajaan Allah. Di dalam ada kedisiplinan, ada integritas yang harus kita bangun. Nah kalau gini, roh kita lemah, kita menjadi apa? Kita akan menjadi gini, orang-orang percaya yang memble. Orang percaya yang gampang diombang-ambingkan. Sedangkan Tuhan katakan, engkau adalah umat pilihanku. Engkau adalah umat kepercayaanku. Menjadi umat pilihan Tuhan, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan apa? Kita harus melekat. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus memiliki keahlian. Kita harus memiliki keterampilan. Kita harus memiliki kepandaian dan kebijaksanaan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ketika saya menyadari gini, oh ya, kenapa saya harus memiliki roh yang kuat? Karena saya sadar gini, saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya gak boleh lemah. Setiap kita gak boleh lemah. Ada sesuatu yang harus kita kejar Bapak Ibu. Ada sesuatu yang harus kita bangun. Ada sesuatu yang mulai kita fokuskan dalam kehidupan kita. Miliki fokus. Yaitu apa? Memiliki roh yang kuat. Nah artinya kita harus berusaha keras. Kita harus berusaha keras agar kita dipenuhi atau gini. Kita dikuasai oleh roh Allah. Nah kalau kita lihat Samuel ya Bapak Ibu. 1 Samuel 12 ayat yang ketiga. Menjadi umat pilihan Allah itu berarti kita belajar ya. Untuk menjadi gini, umat yang konsisten. Untuk menjadi umat yang mempunyai integritas. Karena gini, banyak orang yang akan melihat di luar sana Bapak Ibu. Banyak orang yang akan melihat keberadaan kita. Karena kita akan menjadi panutan. Karena kita akan menjadi contoh, orang akan melihat keberadaan orang-orang percaya. Mungkin di mana? Di sektor area kita berada. Di bisnis kita, mungkin di pekerjaan kita, di rumah tangga kita. Di lingkungan di mana kita berada. Orang-orang melihat kita, keberadaan kita. Nah, di dalam 1 Samuel 12 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan gini, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat yang keempat. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Nah, kita lihat pribadi Samuel. Ini salah satu contoh pribadi yang konsisten dan dia mempunyai satu integritas dalam kehidupannya. Kenapa? Kita harus memiliki suatu konsisten dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki integritas dalam kehidupan kita. Karena kita umat pilihan Tuhan. Tuhan memilih kita untuk kita apa? Menjadi saksi di luar sana Bapak Ibu. Nah mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar pagi hari ini tentang pesan Tuhan minggu ini, miliki roh yang kuat, strong in spirit. Kenapa kita harus memiliki roh yang kuat? Yang pertama, karena ada tugas dan amanat agungnya Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kita harus memiliki roh yang kuat? Karena kita umat pilihan Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, suatu pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita ketika kita di luar sana, benarkah aku sudah memiliki roh yang kuat di dalam engkau? Ini yang menjadi introspeksi dalam kehidupan saya. Ini menjadi introspeksi dalam kehidupan kita semua. Karena gini, ada tugas, ada rencana Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang mau Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.